Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Teton Surah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar semakin berkembang setiap harinya dan terus mengabarkan berita-berita Islam. Kelompok Taliban di hari-hari akhir ini, terakhir di tahun 2021 dan 2020, kelompok Taliban ini semakin terkenal dan menjadi primadona di dunia internasional atas keberhasilannya menguasai sepertiga negara Afghanistan. Pasukan Amerika Serikat bersama sekutu NATO resmi menyatakan keluar dari Afghanistan. Kesepakatan itu ditandatangani Amerika Serikat bersama Taliban pada bulan Februari tahun 2021 yang lalu. Penarikan diri pasukan Amerika Serikat setelah perang 20 tahun lamanya membuka pintu bagi Taliban dengan pihak luar, dalam artian melakukan hubungan diplomatik. Dan kabar terkininya, Taliban menyebut Cina sebagai negara yang bersahabat dalam tanda kutip. Mereka menegaskan akan menyambut baik investasi Beijing dalam pembangunan kembali Afghanistan setelah dilanda perang yang begitu panjang. Dan juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, mengatakan, "Kami menyambut baik mereka," maksudnya negara Cina. "Jika mereka memiliki investasi, tentu kami menjamin keamanan mereka. Keamanan mereka sangat penting bagi kami. Kami telah mendatangi Cina berkali-kali, dan kami memiliki hubungan baik dengan mereka. Cina adalah negara sahabat yang kami sambut untuk pembangunan dan pengembangan Afghanistan," katanya lagi. Pernyataan menyambut investasi Cina dari Taliban itu datang ketika pasukan Amerika Serikat dan sekutu NATO menyatakan keluar dari Afghanistan setelah perang selama 20 tahun lamanya. Amerika Serikat dan Taliban menandatangani kesepakatan pada Februari lalu, membuka jalan bagi pasukan asing untuk menarik diri dari Afghanistan, pembebasan tahanan, mengeluarkan para pemimpin Taliban dari daftar hitam, dan menuntut dukungan internasional untuk membangun kembali negara itu setelah hancur lebur. Keluarnya pasukan asing telah menyebabkan Taliban meningkatkan tekanan pada pemerintahan di Kabul, di mana mereka merebut kendali banyak distrik dari pemerintah Afghanistan yang dipimpin Presiden Ashraf Ghani. Selain mengambil alih kuasa di distrik-distrik, Taliban melanjutkan diplomasi mereka dengan mengirimkan delegasi baru-baru ini ke negara Iran dan negara Rusia. Dan ini mungkin makin membuat Bapak Ghani makin berpikir keras karena wilayah kekuasaannya tinggal sejengkal lagi dalam artian tanda kutip. "Kami takkan biarkan tanah Afghanistan digunakan negara melawan negara lain," Juru bicara Taliban itu mengatakan kelompoknya tidak akan mengizinkan kelompok-kelompok separatis, termasuk Gerakan Islam Turkistan Timur atau ETIM, beroperasi di negara Afghanistan. Kata juru bicara Taliban menekankan, "Ya, itu tidak akan diizinkan masuk. Kami telah membuat komitmen bahwa kami tidak akan mengizinkan mereka, baik itu individu maupun entitas terhadap negara manapun, untuk menyerang atau beroperasi di negara Afghanistan, termasuk Cina. Ini adalah komitmen kami di bawah perjanjian Doha. Kami mematuhi kesepakatan itu," katanya. Tahun lalu, Washington menghapus ETIM dari daftar kelompok terornya. Hal itu membuat marah Beijing yang menganggap kelompok ETIM diduga mengobarkan masalah di Xinjiang, di mana Cina telah dituduh mengasimilasi budaya dan tradisi etnis Uighur.
yang sebagian besar adalah Muslim. Taliban mewarisi Al-Qaeda dari pemerintahan mantan Presiden Afghanistan Burhanuddin Rabbani, kata Shahin. Al-Qaeda milik era masa lalu dan tidak akan diizinkan beroperasi lagi di negeri ini. Menyusul kepergian pasukan Amerika Serikat, kami perlu mengadakan pembicaraan dengan Beijing, tutur juru bicara Taliban itu. Dilanjutkannya lagi bahwa kami sempat mengizinkan Al-Qaeda untuk tinggal di Afghanistan karena mereka tidak memiliki tempat di negara lain. Sambil menekankan bahwa sekarang tidak ada anggota lagi yang bergabung di Al-Qaeda di Afghanistan, dan kami tidak akan mengizinkan perekrutan terbuka atau pusat pelatihan atau penggalangan dana apapun untuk kelompok manapun di Afghanistan. Wallahu a'lam bishawab.